Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Khalil Gibran dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang komunikasi intrapersonal yang dikaitkan dengan sebuah film yang berjudul Dua Garis Biru. Film Dua Garis Biru bercerita tentang hubungan percintaan antara sepasang muda-mudi bernama Bima dan Dara yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tujuan, aku pasti IG ya. Jangan dong. Bima dan Dara justru menaruh kasih terlalu jauh hingga mengakibatkan Dara berbadan dua. Pada awalnya, mereka terus berusaha menyembunyikan hal tersebut dari teman-teman dan kedua orang tua mereka. Bahkan, Bima sempat berencana untuk menggugurkan bayi di dalam kandungan Dara, namun Dara tidak menyanggupinya. Hingga suatu waktu, kehamilan Dara secara tak sengaja diketahui oleh pihak sekolah. Orang tua Bima dan Dara terpaksa datang ke sekolah dan terlibat pertengkaran besar. Keluarga mereka pun dirundung kenyataan mengganggu malu sekaligus berpikir tentang masa depan Bima dan Dara. Keluarga Bima adalah keluarga yang sederhana dengan kondisi ekonomi yang sangat berbeda dengan Dara yang berasal dari keluarga yang lumayan berada. Keputusan-keputusan emosional yang diambil oleh kedua belah pihak keluarga setelah kejadian tersebut menjadi konflik tak terelakkan bagi kondisi psikologis Bima dan Dara. Enggak, Om. Kamu berani-beraninya kamu dengerin anak saya, ya? Enggak punya otak. Jangan macam-macam sama anak saya. Jangan macam-macam sama anak ibu. Anak ibu sudah macam-macamin anak saya. Anak kita. Anak saya nggak mungkin macam-macam kalau bukan karena Anak kita. Selanjutnya adalah kita masuk ke pembahasan tentang analisis film yang dikaitkan dengan komunikasi intrapersonal. Orang yang sedang mengalami kasmaran akan cenderung membayangkan sesuatu yang indah tentang dirinya bersama orang yang disukainya. Proses menghayal ini biasanya berhubungan dengan proses berpikir, sehingga dinamakan komunikasi intrapersonal. Sensasi yang dirasakan oleh sepasang muda-mudi ini melahirkan persepsi yang mereka rasakan sebagai perasaan cinta. Hubungan mereka pun melibatkan emosi dan kondisi yang kuat sehingga menuntun pada perilaku-perilaku dan sikap-sikap tertentu. Hasil dari proses intrapersonal dalam diri Bima dan Dara membawa mereka pada pengambilan keputusan yang didasarkan pada memori dari persepsi mereka masing-masing. Hubungan Bima dan Dara melahirkan berbagai konflik interpersonal dalam diri mereka. Menurut Hun dan McCabe, konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi dalam diri individu. Misalnya, ketika keyakinan individu bertentangan dengan nilai budaya masyarakat atau keinginannya tidak sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, konflik intrapersonal yang dirasakan oleh Dara ketika mengetahui hasil tes kehamilan menyatakan bahwa ia positif hamil membuat Dara menyadari akan konsekuensi yang akan terjadi bagi masa depannya. Sehingga ia pun berusaha menutupi perihal kehamilannya dari teman-teman dan kedua orang tuanya. Dalam teori konflik ini ada bentuk konflik sosial dan psikologis. Konflik lain yang dirasakan oleh Bima adalah pilihan antara melanjutkan studi atau bekerja selepas lulus dari sekolah. Begitupun Dara yang dihadapkan dilema menerima pilihan ibunya untuk melanjutkan studi ke Korea yang menjadi cita-citanya selama ini, tetapi harus melepaskan bayi hasil hubungannya dengan Bima. Saudara-saudara sekalian, dalam teori konflik ini disebut sebagai konflik pendekatan penghindaran. Terjadinya bentuk komunikasi logika, desain, pesan. Ada 3 bentuk komunikasi logika, desain, pesan yang dihadirkan pada film Dua Garis Biru. Adegan di mana Dara terang-terangan mengungkapkan perasaan sayangnya terhadap Bima tanpa memikirkan keluarga mereka yang sedang berselisih setelah mengetahui akibat dari hubungan asmara Bima dan Dara. Ini disebut sebagai logika, desain, pesan, ekspresif, di mana subjek secara terbuka menyampaikan pendapatnya
tanpa menutup-nutupi. Yang kedua adalah momen di mana keluarga Bima datang ke kediaman keluarga Dara untuk melakukan prosesi lamaran sebagai bentuk komunikasi konvensional. Yang ketiga adalah adegan di mana keluarga Dara, terutama sang ibu, berusaha melakukan negosiasi dengan Dara agar Dara mau memberikan bayinya kepada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai anak meski sudah berusaha bertahun-tahun. Juga bentuk kompromi keluarga Bima yang sementara membiarkan Dara tinggal di rumah mereka hingga akhirnya Bima ditawarkan untuk bekerja di restoran milik ayah Dara. Bentuk komunikasi ini disebut sebagai logika desain pesan restoris, di mana si komunikator berupaya menempuh cara rekonsiliasi yang tidak konvensional namun demi kebaikan bersama. Yang kedua, terjadinya bentuk akomodasi komunikasi. Cara menunjukkan komunikasi antara keluarga Bima dan Dara juga menunjukkan perbedaan signifikan akibat strata sosial. Kelompok dengan kebanggaan budaya yang kuat sering menggunakan divergensi untuk meningkatkan identitas kelompoknya. Divergensi yang dimaksud adalah strategi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan masing-masing komunikator, baik dalam segi verbal maupun nonverbal. Artinya, tidak adanya usaha dari para pembicara untuk menunjukkan persamaan di antara mereka. Sedangkan konvergensi terjadi ketika ada kebutuhan yang kuat untuk dukungan sosial, sering berasal dari kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Ini merupakan strategi di mana individu beradaptasi terhadap perilaku komunikatif satu sama lain. Ketika orang melakukan konvergensi, mereka bertumpu pada persepsi mereka mengenai pembicaraan atau perilaku orang lain. Keluarga Dara memiliki perilaku divergensi yang ditunjukkan terhadap keluarga Bima, sehingga menuduh Bima yang memaksa Dara melakukan hubungan terlarang, sementara keluarga Bima memiliki perilaku yang lebih konvergen. Yang ketiga adalah terjadinya bentuk komunikasi pengurangan ketidakpastian. Bentuk komunikasi ini dapat kita lihat dari bagaimana Bima yang perhatian kepada Dara sehingga mengundang simpati ibu Dara yang berasumsi bahwa Bima adalah anak yang baik. Saudara-saudara sekalian, yang terakhir adalah terjadinya bentuk komunikasi pelanggaran harapan. Adegan di mana ibu Bima berasumsi bahwa Bima sedang memakai narkoba akibat respon nonverbal yang ditunjukkan oleh Bima merupakan bentuk komunikasi pelanggaran harapan. Ada dua jenis harapan menurut Jude Burgon dan Gerald Hale, yakni harapan prainteraksional mencakup jenis pengetahuan dan keahlian interaksional yang dimiliki komunikator sebelum bergabung dalam percakapan. Yang kedua adalah harapan interaksional yang merujuk pada kemampuan individu untuk menjalankan interaksi itu sendiri. Ibunda Bima berasumsi bahwa perilaku nonverbal Bima adalah suatu pelanggaran yang bernilai negatif, sehingga ibu Bima pun bereaksi secara berlebihan. Saudara-saudara sekalian, mungkin dari video ini dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwasanya berdasarkan pembahasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa teori-teori komunikasi interpersonal terkait erat dengan teori-teori komunikasi antar pribadi atau teori komunikasi interpersonal. Hal ini disebabkan karena menurut beberapa ahli, komunikasi intrapersonal merupakan bentuk khusus dari komunikasi interpersonal. Film 2 garis biru ini mengajarkan kita akan pentingnya membangun komunikasi verbal maupun non-verbal di dalam lingkungan keluarga agar tidak terjadi penyimpangan perilaku. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan video pada kali ini. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian dapat memahami dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian sukses dalam mempelajari psikologi komunikasi ini yang dikaitkan dengan komunikasi intrapersonal dengan film 2 garis biru ini. Cukup sekian. Wallahu musta'an wa alaihi dzikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What are we supposed to miss, to keep, to leave? When